Lagi makan. Biarinlah dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat JNJ, kawan wisesa. Alhamdulillah hari ini kita lagi nunggu jamaah ya, Pak Ustadz. Ya. Mau di sini aja. Mau manasik, ada yang mau manasik dari Sangkanurip. Pagi-pagi ini Pak Diding, Pak Alip, sama ibu-ibu udah metik tomat biasa buat yang datang ke sini, nanti boleh metik langsung. Nah, ini kebetulan sambil ngopi nih sama Pak Ustadz, kita cari apa ya? Cari ilmu tentang tanaman, di mana Pak Ustadz sendiri. Yang jelas Pak Ustadz Yudi ini salah satu guru saya dari awal. Maaf Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sok, Pak Diding, Pak Alip, ada yang mau ditanyain? Ayo. Jadi begini Pak Ustadz. Nah, Saya mau nanya keutamaan bercocok tanam. enak antara Makan ya. Sekarang kan persiapan mungkin ya Pak Ya. Ustadz. Sama mungkin dalam menanam juga, pola tanam juga harus ada persiapan. Nah, nusaena menurut Islam sebagai sesuatu persiapan untuk Pak Ustadz. Ya, sebelum sampai ke situ, saya dapatkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan bercocok tanam. Tidaklah seseorang itu menanam sesuatu, menanam sebuah pohon sehingga pohon itu berbuah, kemudian buah tersebut dimakan oleh manusia, dimakan oleh burung, wama suriko, dan apapun yang dicuri maka itu akan menjadi sedekah. Di dalam hadis yang lain, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Oleh karena itulah maka ketika kita menanam sesuatu dan tanaman tersebut berbuah, buahnya dimanfaatkan oleh makhluk Allah, tidak hanya manusia, oleh makhluk Allah, baik manusia ataupun burung dan yang lainnya, maka itu akan menjadi pahala sedekah. Oleh karena itulah salah satu keutamaan manusia ketika dia mampu menghasilkan sesuatu dan hasil itu bermanfaat. Bagi yang lain. Oleh karena itu teruskan bercocok tanam dan jadilah orang-orang yang bermanfaat. Ketika bermanfaat, maka manfaat itu bisa menjadikan pahala sedekah kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Amin. Eta heulaan berarti. Jadi si ibu mah Ini pakai ini udah kedengeran. Jadi bagaimana cara memahami esensi, kan ada sebaik-baik usaha adalah berniaga, sebaik-baiknya memberi itu adalah apa namanya tadi, bercocok tanam. Nah, cara kita memahaminya tuh seperti apa? Kan ada sebaik-baiknya usaha, bukankah ini juga termasuk usaha? Apa beda esensinya, apa bagaimana cara kita memahaminya tuh begitu? Berdagang dan bercocok tanam dua hal yang ada di dalam teks-teks hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah itu seorang pedagang dan pedagang yang jujur. Maka orang pedagang yang jujur itu, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari perdagangannya. Walaupun mafhum mukhalafahnya sebaliknya, pedagang-pedagang yang dia mengatasnamakan Allah, bersumpah atas nama Allah untuk supaya dagangannya laku, maka itu termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah. Nah, sehingga dengan perdagangan dan pertanian ini adalah jalan-jalan di mana Allah menurunkan keberkahan bagi kita.
Kenapa Rasulullah itu tidak hanya menyatakan satu profesi saja? Setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, sehingga Pak Ali, Pak Diding kemampuan di bidang pertanian. Secara tersirat Rasul katakan, petani, bertanilah, dengan pertanian itu jadikan sebagai jalan untuk mendapatkan keberkahan. Pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha, jadilah pengusaha, jadilah pedagang dengan cara yang baik untuk mendapatkan keberkahan. Intinya itu sama. Enggak. Dan Allah berikan kelebihan kepada kita dengan kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda. Kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah, Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran jalur surga itu tidak akan jauh dari 4 perkara. 1, kita masuk surga. Ada orang yang masuk surga melalui jalur kedudukan, pangkat, jabatan. Maksudnya apa? Jadikan jabatannya itu untuk menolong agama Allah dan untuk menolong hamba-hamba Allah. Dengan jabatannya dia masuk surga. Yang kedua, ada orang yang masuk surga dengan jalur harta. Dengan kelebihan hartanya, dia bersedekah, menolong agama Allah, menolong hamba-hamba Allah. Dengan hartanya dia masuk surga. Yang ketiga, bil ilmi. Dengan kelebihan ilmunya, dia menolong agama Allah, menolong hamba-hamba Allah, memberitahu yang tidak tahu. Dia masuk surga. Yang terakhir, bin nafs, dengan potensi dirinya. Harta tidak punya, jabatan tidak ada, ilmu tidak ada, maka manfaatkan potensi diri dengan menanam. Dengan tanaman itu bermanfaat bagi orang lain. Dengan tenaga, dia menolong hamba-hamba Allah yang lain. Atau misalnya dengan pikirannya, sharingnya, minimal doanya, maka potensi itu akan mengantarkan dia masuk surganya. Kalau tidak punya jabatan, dengan harta, tidak punya harta, dengan ilmu, tidak punya ini, manfaatkan potensi dirinya. Pertanian sama, ya, bagian dari cara kita untuk mendapatkan surganya Allah sesuai jalurnya masing-masing. Dari sana kita bisa melihat ternyata Allah memberikan potensi yang berbeda-beda. Manfaatkan potensi tersebut untuk meraih ridhonya Allah. Mudah-mudahan petani yang mendapatkan ridha Allah, pengusaha yang mendapatkan ridha Allah, dan orang-orang yang berilmunya pun orang-orang yang mendapatkan ridha Allah. Dan sehingga tidak hanya di sini, kita berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Eta panginten manggilkeun abdi nya Pak Ustad. Nah, kemun Pak Ustad aya di surga teh. Mun bapati payun pangnyawurankeun abdi. Kita saling mencari. Jadi, kalau usia mah siapa yang duluan mah kan kita nggak tahu. Bisa bapak-bapak nuti luan ya nuti payun, atau abdi nuti pengker. Kata Nabi. Jadi kesimpulannya Pak Ustad, amun saya boleh nggak saya menarik tadi pertanyaan Pak Alif ini, sebaik-baik berusaha adalah berniaga. Nah sebenarnya kita Pak Alif, Pak Diding juga, para petani juga salah satu pendukung orang yang berniaga karena hasil taninya kan diperjualbelikan. Jadi kalau yang tadi saya saring dari Pak Ustadz, saya ambil 4 tadi, berarti kita itu jadilah manusia yang bermanfaat dengan jabatan yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki, atau dengan ilmu yang kita miliki, dan keempat dengan potensi yang kita miliki. Jadi potensi yang kita miliki tidak hanya di diri pribadi kita, tapi di lingkungan kita juga. Jadi tidak mesti orang yang punya jabatan itu bisa ABCD. Nah, tapi yang nggak punya apa-apa, dia bisa memanfaatkan potensi yang ada. Nah, jadi yuk orang tetap berusaha supaya kita menjadi manusia yang bermanfaatnya, Pak Ustadz. Ya. Terus tetap saling mengajak untuk kebaikan, khususnya dalam hal agama kita Islam, juga dalam berusaha. Jadi saya tetap punya keinginan teh Pak Ustadz, hayangna orang teh Bojong teh terkenal jadi sentra sayuran, sentra buah-buahan lah. Jadi padi juga kita bukan berarti tidak menanam, tetap jangan dihilangkan. Cuman kebiasaan kita yang tadinya nanam padi, bolet, padi ubi gitu kan, atau caisim ya. Sekarang udah mulai ada nih beberapa petani yang mau nanam timun, nanam cabai. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi. Nah,
Ari menjadi contoh baik buat orang itu apa tuh Pak Ustadz? Man sanna sunnatan hasanatan. Barang Man sanna siapa sunnatan yang membuat tradisi yang baik, Terus ditiru. falahu ajruha wa wizru man amila biha, dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Berkreasilah Kreasi. di dalam kebaikan-kebaikan. Ketika kebaikan itu didapatkan, kemudian disebarkan, ditularkan kepada orang lain, orang-orang yang mengikuti kebaikan kita, maka kita mendapatkan investasi pahala dari kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang kita tularkan nantinya. Betul. Jadilah Ya. orang-orang yang suka menularkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, sehingga kebaikan itu tidak Sumping hanya tan milik wade. sendiri, tetapi milik bersama. Nah, eta artinya dari mana sih kaji heula? Mohon kesakedap. Berarti sahabat JNJ, kawan wisesa, jangan lupa Pak Ustadz Yudi ini salah satu guru saya di desa ini di Bojong dan selalu membimbing acara-acara kegiatan keagamaan khususnya Islam, juga manasik, karena sebentar lagi kita mau manasik yang selalu dibimbing oleh Pak Ustadz Yudi. Sekali lagi, ayo kita semua menjadi manusia yang bermanfaat, ya, selalu menebar kebaikan dan menjadi contoh buat contoh kebaikan yang jelasnya Pak Ustadz, menjadi contoh buat orang-orang di sekitar kita. Tetaplah tersenyum sebagai tanda kebahagiaan hidup kita, dan kita harus selalu bisa menghibur hati kita dengan bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk